Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja rem cakram pada motor. Yuk silahkan langsung saja disimak videonya. Rem cakram merupakan sistem pengereman dengan mekanisme jepit. Cakram atau piringan rem akan dijepit oleh dua kampas rem. Saat tuas rem ditekan, kedua kampas rem ini akan saling bergerak mendekat. Ada dua faktor yang memengaruhi rem cakram dapat melakukan pengereman yang pakem meski dengan penekanan yang kecil, yaitu arah gesekannya dan karena mekanisme power rem yang mampu melipat gandakan input yang dikenakan pada tuas rem. Mari kita bahas satu persatu. Sistem rem mampu menghentikan putaran roda karena ada gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis yang terhubung ke kasis motor. Gesekan pada rem cakram arahnya saling menjepit, sehingga ketika terjadi gesekan, tekanan sepasang kampas rem ini menjadi lebih kuat. Untuk menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit piringan cakram, memerlukan sebuah mekanisme penggerak rem. Selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga dapat melipat gandakan kekuatan yang kita berikan pada tuas rem. Inilah sebabnya rem cakram itu terasa ringan. Dan mekanisme ini menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal banyak dipakai pada peralatan hidrolik untuk melipat gandakan kekuatan outputnya. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berikut adalah ilustrasi cara kerja piston rem menggunakan hukum Pascal. Diameter piston output lebih besar sehingga tenaga yang dihasilkan pada piston output bisa berlipat ganda. Kalian pasti sering melihat komponen kotak di dekat tuas rem. Komponen ini bernama reservoir dan silinder input. Reservoir berfungsi untuk menyimpan minyak rem, sementara di dalam silinder input terdapat piston yang berfungsi untuk menekan minyak rem agar turun ke bawah menuju ke kaliper. Di bagian dalam kaliper ada piston dengan diameter jauh lebih besar dibandingkan dengan piston input. Kedua komponen ini dihubungkan oleh sebuah selang tekanan tinggi. Ketika menekan tuas rem, piston input akan bergerak dan mendorong minyak rem. Minyak rem akan mendorong piston di dalam kaliper, sehingga kampas rem bisa menjepit piringan rem dan terjadilah pengereman. Piston rem dapat menjepit piringan rem disebabkan karena konfigurasi kaliper rem yang mampu bergerak ke kiri dan ke kanan. Kaliper rem memang sudah dibuat pada kasis kendaraan, tapi masih bisa bergerak sedikit ke kiri dan ke kanan. Sehingga cukup satu sisi piston sudah bisa menghasilkan gerakan menjepit piringan rem. Konfigurasi ini dikenal dengan istilah floating caliper, dan ini yang paling umum digunakan pada sepeda motor. Selain konfigurasi floating, ada juga konfigurasi dua piston. Konfigurasi ini memiliki dua pasang piston pada sisi kiri dan kanan kaliper, sehingga kaliper tidak perlu bergeser, tetapi sepasang piston ini yang akan bergerak menjepit kampas rem. Untuk performa kaliper dua piston memang lebih kuat karena menggunakan lebih banyak piston. Output yang dihasilkan juga makin besar, sehingga tenaga yang dihasilkan juga makin besar. Tetapi, kaliper tip 2 piston ini sangat memakan tempat, oleh sebab itu jarang dipakai pada kendaraan berukuran kecil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara kerja rem cakram pada motor. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.